Pemirsa, relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla kembali menembus blokade perairan Gaza. Sebanyak 30 kapal bantuan telah berangkat dari Barcelona, Spanyol. Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayaran menuju perairan internasional di Laut Mediterania menuju ke Gaza, Palestina. Pelayaran dilakukan setelah sebelumnya kapal sempat bersandar di Barcelona, Spanyol. Total ada 30 armada kemanusiaan yang berupaya menembus blokade menuju Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sekarang sudah bergerak bareng-bareng insya Allah menuju perairan internasional, lalu menuju perairan Gaza. Doakan kami semua lancar sampai tujuan, dan misi ini terus digaungkan sampai Gaza merdeka, sampai Palestina merdeka. Seluruhnya ada lebih dari 100 kapal yang ikut dalam misi kemanusiaan ini. 3 kapal diantaranya dibeli dari hasil kolektif masyarakat Indonesia demi membantu rakyat Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 35 terduga teroris, termasuk pemimpin kelompok separatis. Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata Amerika Serikat Israel. Penangkapan dilakukan di 6 provinsi Iran. Kementerian Intelijen Iran menggagalkan serangan yang direncanakan dan mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api beserta amunisinya. Amerika Serikat meluncurkan jet-jet angkatan laut dari kapal induk di tengah blokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan awak dek penerbangan mengarahkan jet tempur untuk lepas landas. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM, 14 kapal telah mematuhi aturan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan memutar balik. Ya, meski Amerika Serikat sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, Amerika diduga kecolongan saat sebuah kapal tanker milik Cina berhasil melintasi Selat Hormuz. Berdasarkan data pelayaran, Selasa 14 April, kapal Rich Sterry berhasil melintasi Selat Hormuz dan melewati blokade Amerika Serikat tanpa diserang. Kapal Rich Sterry serta pemiliknya Shanghai Suanrun Shipping sebelumnya sudah disanksi pemerintah Amerika Serikat yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Sebelumnya, CENTCOM merilis larangan kapal melintasi blokade Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. Sejumlah kapal tanker minyak terhenti di tengah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kapal-kapal tertahan di dekat pelabuhan Iran. Kapal-kapal tak bisa melintas dan tertahan di Selat Hormuz Kamis waktu setempat. Angkatan Laut Amerika Serikat masih mempertahankan blokadenya di dekat pelabuhan Iran sehingga pelayaran terganggu. Sejumlah kapal bahkan terpaksa berputar balik. Amerika Serikat menyebut jika ada kapal memaksa terus berlayar, pihaknya akan menggeledah kapal dan memberi tindakan tegas.
Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Pemirsa, petugas medis yang tengah bertugas di Maifadon, Lebanon Selatan jadi korban serangan drone Israel. Video yang menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam kamera. Nabatiyeh Ambulance Service merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadon. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan, menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadon. Bahkan Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Total ada 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret. Pemirsa, 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite Yordania untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية، أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu. Meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon. Perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita iNews. Dan selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNews Today bersama rekan saya Fazila Hairunisa dan Pram Senjaya. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.